Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lebih baik menjadi orang berdosa atau yang dianggap berdosa daripada menjadi orang Farisi yang menganggap diri benar tetapi sebenarnya tidak benar. Mungkin inilah hal yang dapat kita maknai dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar, juga dari kisah tentang Santo Antonius, Santo Ignatius dari Antioquia yang kita peringati hari ini. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, juga keluarga Bapak dan Mama Dani yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika seorang Farisi mengajak Yesus untuk makan di rumahnya, ternyata motivasinya tidak tulus. Karena ia mengajak Yesus makan untuk mengamati dan menilai Yesus. Maka Yesus sebenarnya merasa tidak nyaman di rumah itu. Tentu beda dengan ketika Yesus diundang makan oleh pemungut cukai, di mana di rumah pemungut cukai semua orang berdosa berkumpul. Yesus lebih tampak enjoy. Karena orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa merasa dirinya tidak berharga, dan ketika didatangi Yesus, mereka merasa sangat dihargai. Dalam hidup kita itu orang berdosa semua sebenarnya. Maka ketika kita didatangin oleh Yesus Tuhan atau oleh orang yang diutus Tuhan, mestinya kita bangga, merasa berharga karena dihargai. Walaupun berdosa, tetap dihargai dan diperhatikan Tuhan. Tentu berbeda dengan orang Farisi. Merasa diri suci, kudus, paling benar, tetapi sebenarnya jauh lebih berdosa daripada apa yang dia anggap tentang orang. Dan orang yang menganggap diri paling suci, paling benar, itu cenderung hidup untuk mengamati orang lain. Seperti orang Farisi dalam Injil, bahkan Yesus itu Tuhan, kok dia mengamati, lalu memberikan penilaian. Nah, kita juga kadang-kadang hidup dengan gaya orang Farisi, di mana kita lupa dengan dosa kita, tapi gemar melihat dan menilai orang. Saya tadi dikirimin oleh kami punya kepala desa di kampung, di grup, entah karena apa dia mengirimkan sebuah cuplikan kata-kata dari Jokowi. Pesan hari ini katanya. Kata-katanya begini: tidak perlu takut dengan penilaian orang lain, karena yang menganggapmu buruk belum tentu mereka lebih baik. Cukup menjadi apa adanya tanpa harus memaksa
untuk terlihat istimewa. Nah, orang Farisi itu gaya hidupnya tentu bertentangan. Pandai melihat keburukan dan kejelekan orang, tapi sebenarnya dia lebih buruk dan lebih jahat dari orang yang dia nilai. Seperti dalam Injil, bayangkan orang Farisi menilai dan menganggap Yesus bersalah hanya karena tidak cuci tangan sebelum makan. Untungnya Yesus ini seorang pribadi yang tidak suka melihat casing. Dunia itu kan suka melihat casing, karena Yesus yang paling penting itu hati, isi dari seorang pribadi, bukan penampilannya. Makanya Yesus bilang apa? Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan caban dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadi bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka Bapak Ibu, untuk kita paling penting itu adalah memperhatikan bagian dalam, yang sering saya bilang tidak tampak ke publik, tapi itu yang sangat menentukan hidup kita, yaitu hati dan jiwa. Inilah yang perlu kita rawat dan tata dengan baik. Dan yang paling dalam, kalau kita betul menemukan diri di dalam jiwa, kita pasti merasa bahwa kita itu orang berdosa. Dan orang yang menemukan diri orang berdosa, dia akan cenderung mencari Tuhan dan merasa bersyukur kalau ada Tuhan dan orang yang diutus Tuhan, karena bisa mengampuni dosa. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Paulus juga dalam suratnya kepada umat di Roma berbicara tentang gaya hidup orang-orang Farisi. Dia menulis begini, orang Farisi itu mengenal Allah, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, gini tulisannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Kefasikan itu kan kefarisian. Dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan dirinya kepada mereka. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Mereka mengenal Allah, tapi tidak mengucap syukur. Kita orang Katolik mengenal Allah, tapi kan tidak ke gereja juga, tidak pergi misa juga. Tapi biasanya orang yang tidak ke gereja dan tidak pergi misa jauh lebih sok tahu tentang hidup di gereja daripada yang sering ikut misa. Karena kalau kita jadi penonton, sama seperti sepak bola, pasti penonton dan pengamat jauh lebih hebat dari pemain. Kira-kira gitu ya Goris ya. Bahkan orang sehebat seperti Messi dan Ronaldo tetap akan dianggap bodoh dan tidak baik oleh penonton dan pengamat. Padahal mereka ini God semua. Hebat, super. Sama juga kita. Ketika kita rajin ke gereja, terlibat di gereja, terus ada orang lain yang jadi penonton dan pengamat, maka dia merasa dia masih lebih hebat daripada kita yang sering ke gereja dan melayani di gereja. Tapi ini sebenarnya gaya hidup orang Farisi. Hari ini kita juga memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Dia itu dihukum mati di Antioquia, tetapi kemudian dibawa untuk dihukum mati di Roma. Bayangkan perjalanan dari Antioquia ini kan di Israel sana, dibawa ke Roma untuk dihukum. Coba membayangkan gejolak batin yang ada dalam perjalanan beberapa hari ke Roma. Pergi untuk dibunuh ini. Itu pergi untuk dibunuh. Kita juga begini, dihakimi orang atau dipersoalkan orang, dan kita menunggu waktu untuk kita dieksekusi. Itu bagaimana rasanya? Pasti orang kalau tidak kuat, stres, susah makan, susah tidur, sebelum hari H itu terjadi. Jangankan untuk hal-hal yang duka cita, untuk berita-berita baik pun kita tidak tahan untuk menunggu hari H. Ada kabar baik atau kita mau terima hadiah pun kita pasti deg-degan untuk menunggu. Bahkan pesan barang di Shopee pun kita deg-degan menunggu kapan sampai. Nah, bayangkan dengan Santo Ignatius yang dibawa untuk dihukum mati.
Tapi yang terjadi dalam perjalanan, dia tidak berduka cita, dia bersuka cita. Dia tetap bersyukur dan dia tetap mewartakan Injil dalam perjalanan itu. Dan dia betul menghayati apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Injil itu kekuatan, Injil itu menyelamatkan. Maka Bapak Ibu, dengan ini bagi kita jelas, tetaplah berpegang pada Injil. Seperti yang saya katakan hari Sabtu atau Minggu, hari Sabtu, waktu seorang ibu mengatakan kepada Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau. Yesus bilang apa? Ibu yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan memelihara sabda Allah. Injil itu sabda Allah. Dia membahagiakan kita, dia punya kekuatan. Maka fokus pada mewartakan Injil jauh lebih penting daripada kita fokus pada mengamati orang lain. Mungkin juga kita diamati dan dipersoalkan oleh orang lain. Seperti yang saya katakan di Gua Maria kemarin. Orang akan banyak menuntut dari kita, harus begini, harus begitu. Jadi pengurus lingkungan, pengurus KBG, jadi fungsionaris pastor itu banyak menjumpai umat yang tuntut harus begini, harus begitu. Tapi kata Yesus, orang yang menuntut banyak itu penjahat. Orang yang menuntut Anda itu penjahat, kata Yesus dalam Injil kemarin. Jadi kalau kita jadi umat yang suka menuntut, itu penjahat. Dan untuk kita yang dituntut banyak oleh orang, jangan fokus pada apa yang dituntut oleh orang. Kita fokus pada karya pelayanan yang harus kita lakukan. Itu jauh lebih penting. Orang akan menilai, orang bahkan akan menghakimi, orang bahkan akan mempersoalkan kita. Tapi yang pasti Tuhan melihat hati kita. Tetap arahkan hati kepada Tuhan, tetap fokus pada pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itulah kekuatan kita, itulah yang membahagiakan. Akhirnya Bapak Ibu dan para suster, hari ini kan kita misa untuk Bapak dan Mama Dani sekeluarga, untuk hajatan mereka. Bukan untuk menyanjung-nyanjung, tapi kita bicara realita. Coba perhatikan Pak Sutri, Bapak dan Mama Caca, atau Bapak dan Mama Dani, dan anak-anak mereka. Di KBG dan lingkungan, apakah mereka menjadi umat yang banyak menuntut dan ngomel? Tidak kan? Setiap kali ada bakti di gereja dari lingkungan, Mama Caca itu orang pertama yang selalu ada di sana, walau dengan sepeda dayung. Bandingkan kita yang lain dengan rumahnya dekat, fasilitas ada, waktu banyak. Ini orang tua. Dan kalau bapaknya Dani ada, mereka akan selalu ke gereja, ikut misa harian. Jauh loh dari sini ke sana. Mereka tidak menuntut banyak. Seperti kita ke sini kan rasanya jauh kan? Tapi mereka jauh-jauh pakai sepeda hanya untuk mengejar gereja, untuk pergi misa harian, untuk pergi kerja, dan untuk kegiatan-kegiatan lain. Saya setiap kali sempat hadir di kegiatan KBG atau lingkungan Santa Teresia, selalu saya lihat ada mereka di sana. Apakah mereka tidak punya kesibukan? Apakah mereka tidak sakit dan tua? Ya kita sendiri melihat. Ada apa dengan mereka? Tapi justru karena kesetiaan mereka dalam iman dan hidup gereja, Tuhan memberikan rahmat. Tuhan menyayangi mereka, seperti yang saya katakan di bagian pengantar. Misa hari ini itu susah sebenarnya, tidak bisa terjadi. Tapi kenapa bisa? Nah, inilah cara Tuhan mengapresiasi dan merahmati setiap kesetiaan dan iman kita. Setia dalam tugas dan tanggung jawab, tetap menaruh kepercayaan kepada Allah. Beberapa hari lalu sempat saya WA ke Caca, coba tanya Bapak Mama, bisa nggak misalnya dimajukan ke hari Senin, tanggal berapa kemarin tuh? 16. Karena rencananya kita akan pergi ke Lombok. Saya hanya kan alasan misa ini saja saya pending itu acara ke Lombok. Tapi ternyata dalam minggu ini banyak sekali benturan acara yang kalau memang Tuhan tidak rela, pasti tidak jadi misa untuk mereka. Tapi sekarang bisa terjadi. Jadi lagi-lagi
Saya rasa sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kita perlu mencontohi gaya hidup seperti ini. Jangan terlalu hidup sebagai orang Katolik yang banyak menuntut dan berlaku seperti orang Farisi. Hidup hanya untuk mengamati dan menilai orang, bahkan Tuhan. Cobalah hidup untuk banyak melihat diri, menata diri, dan yang paling perlu itu menemukan diri orang yang tidak pantas dan tidak layak. Itu yang Tuhan sangat suka. Jadi kembali ke kenapa Tuhan lebih nyaman dan bahagia makan di rumah orang berdosa daripada makan di rumah orang Farisi. Masalah hati. Pemungut cukai dan orang berdosa membuka hati dan menerima Yesus dengan hati, dengan rasa tak berdaya dan berdosa. Tapi orang Farisi terpaksa mengundang Yesus untuk gengsi. Dan terjadi di sana bukan untuk betul memberikan Yesus makan, tapi mengamati tingkah Yesus. Jangan belajar pada umat yang hidup menggerejanya hanya untuk mengamati orang lain. Mungkin juga mengamati Romo, bahkan mengamati Tuhan. Jadilah umat yang tetap setia. Percaya pada Tuhan kalau ada waktu baca Injil, dan setialah dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Itulah yang mendatangkan rahmat. Pervisiat untuk Dani dan kita. Kamu bersyukur punya orang tua yang taat dan setia dalam iman dan hidup menggereja. Semoga ini menjadi pembelajaran berarti untuk kamu dan menjadi kekuatan untuk proses-proses selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.